Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Hadis nomor 15. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Muttafaqun alaih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang minum dengan ya, orang-orang eta orang gitu. Orang yang minum dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita atau berkata juga boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yashrabu, orang yang minum, fi ina'il fiddati, di dalam atau dari ya, bejana yang terbuat dari perak. Kemarin emas ya, sekarang perak. Orang yang minum dari gelas perak atau wadah perak, innama yujarjiru, sesungguhnya dia yujarjiru. Yujarjiru itu ngagolak ya. Ngagolak atau ngagolak, menggolak, mendidih. Fi batnihi, di dalam perutnya, naro jahannam, air jahanam, api jahanam. Jadi orang yang minum dengan menggunakan gelas perak, apalagi emas, maka dia sebenarnya sedang meminum air jahanam, sedang melahap api jahanam. Itu artinya apa? Ancaman dari Rasulullah SAW bahwasanya orang yang minumnya menggunakan gelas perak, apalagi gelas emas, atau makannya gelas perak, apalagi gelas emas, maka sebenarnya dia sedang memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Innama yujarjiru, sesungguhnya yujarjiru, bergolak atau menggolak, mendidih, fi batnihi, di dalam perutnya, naro jahannam, api neraka jahanam. Jadi sekali lagi, larangan keras kita minum makan menggunakan emas atau perak. Kenapa ada hadis seperti ini? Ada yang tahu ceritanya? Kira-kira aja. Karena zaman dulu orang-orang kaya seperti Raja Persia misalnya, atau Raja Romawi, atau orang-orang pembesar di suku Quraisy, itu saking legegnya, legeg tahu legeg, belagu, sombong, minum makannya pakai emas, gelasnya emas, maka itu menyakiti perasaan kaum fuqara, itu menyakiti perasaan orang-orang miskin. Jangankan kita mah minum dengan gelas emas, emas nage sagram itu boga, tidak punya. Bahkan makanan sehari-hari pun susah. Ya. Sampai-sampai ada orang yang membuat Tuhan itu pakai tepung terigu. Kan gitu di dalam riwayat Umar gitu ya. Umar menceritakan dulu kami kalau mau beribadah itu, kalau orang kaya dia bikin patung dari batu yang bagus, bahan yang bagus, diukir, dipahat. Kami yang tidak punya atau orang-orang lain yang tidak punya itu beli terigu, diadon kemudian dibuat seperti berhala. Falamma ji'na, dan saat kami lapar setelah beribadah, kami makan itu Tuhan. Maka Umar bin Khattab, aku tidak pernah tertawa selain mentertawakan kebodohanku itu. Jadi mau beribadah bikin Tuhan dulu. Aduh, kurubukan nih lagi ibadah. Sirah namanya lah, sirah. Jadi katinggali nama sembari bawa ibadah teh sambil bawa sambal coklat itu tadi. Yang nyocolna gitu. Itu. Jadi kenapa Rasul melarang keras makan minum pakai emas? Itu karena menyakiti perasaan orang miskin. Dan di zaman itu benar-benar terjadi. Raja-raja itu kalau makan minum pakai gelas emas, pakai piring emas, kursinya duduk di atas kursi emas. Itu menyakiti rakyatnya yang
miskin, sehingga di dalam Islam hal itu oleh Nabi dilarang keras, bahkan diancam orang yang makan minumnya pakai emas itu sedang memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Ya. Oh ya, ada hadis tambahan tidak berkenaan dengan ini, tapi ini penting untuk disampaikan, jadi pentung. Penting untuk ya pentung. Jadi penting untuk disampaikan bahwa dalam sebuah hadis, ini masih tentang gelas ya. Gotu awaniyakum. Kata Nabi, kalau malam sudah masuk, tutuplah gelas-gelas kalian. Dan piring-piring kalian serta wawadahan kalian. Tutuplah. Meskipun hanya dengan sebatang kayu, sebatang lidi, sambil mengucapkan bismillah. Karena Allah itu memberitahu Nabi Muhammad, ada satu malam dalam setahun wabah itu turun, penyakit itu turun, entah malam apa, entah kapan, tapi itu ada satu kali dalam semalam. Bukan kata saya, kata Rasul SAW. Maka cara menyangkal wabah itu, cara menolak wabah itu dengan menutup gelas piring kita. Apapun yang bisa ditutupkan, tutupkan, meskipun hanya dengan satu kayu. Yang penting ada tutupnya, jangan sampai dibiarkan terbuka. Tapi di kita insya Allah sih biasa ditutup ya. Karena dalam setahun ada satu malam. Inna fi sanati lailatan, di dalam satu tahun ada satu malam yanzilu fihi waba, di mana wabah itu turun. Wabah itu apa? Wabah itu adalah penyakit. Dari bahasa Arab wabah, kita mengenalnya wabah. Nah, itu turunnya di malam, entah malam apa, Allah alam, tidak diketahui. Allah merahasiakannya. Ya. Tapi semalam dalam setahun. Kalau di hadisnya malam. Di hadisnya malam. Ya. Terus kalau nggak ditutup bisa kosong gitu ya, nggak ditutup. Hitung keripin boleh, karena itu sama fungsinya dengan menutup. Yang nggak boleh itu dia dibiarkan ini terus gini. Tudung saji masuk tutup bukan? Tutup bukan. Tapi kan enggak ini, enggak ke objek dia. Sunnahnya itu ini objeknya tutup begini. Langsung. Jadi tudung saji itu penutup luar, penutup dalam tetap ditutup juga. Berarti tidak berlaku tudung saji. Tidak berlaku. Harus ditutup yang itu langsung. Harus ada tutup langsung ke wadah, apa? Terutama gelas. Ke wadah, ke gelas atau ke piring. Nanti di cover, ditambahin dengan tudung saji. Maksud saya, tudung saji tidak cukup. Meskipun dia menghalangi, tapi tidak menutup dalam konteks hadis ini. Dalam konteks hadis ini, wallahu alam, menurut pemahaman saya, tudung saji tidak cukup. Tapi harus objeknya yang ditutup. Ya? Ya. Iya, gelasnya ditutup. Piringnya ditutup. Dibalikin juga boleh. Dibalikin boleh. Karena dibalikin itu alasannya, pertimbangannya membalikan wadah yang kosong sama dengan sebenarnya menutup, menjaga terkena wabah itu. Kalau tudung saji yang susun Pak? Yang bagaimana? Kayak rantang susun itu? Tertutup itu mah ya? Tidak ada, Pak. Wallahu alam, pemahaman saya yang namanya nutup objek itu sesuai dengan perintahnya, tutuplah wadah kalian. Gelas, piring, tutup. Mudah-mudahan mencukupi. Mudah-mudahan itu mencukupi, mudah-mudahan ya. Kalau yang di lemari mah gimana? Di lemari, di kulkas dan lain sebagainya. Itu mah udah tertutup rapat. Mudah-mudahan itu masuk kategori menutupi. Ya, menutupi. Tetapi kalau tekstual hadis memang tutuplah wadah kalian, itu tutuplah gelas kalian. Tutuplah gelas kalian, itu maksudnya gelas ditutup. Gitu, ya. Bukan tempat gelas yang ditutup, blok dulu.
satu tempat ditutup sekaligus enggak, tapi gelasnya yang ditutup. Namun kalau ijtihad ibu-ibu menganggap itu cukup, insya Allah cukup, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya hanya ingin menjaga kontekstual hadisnya itu tetap apa adanya gitu. Tetap apa adanya. Tidak melebar. Soalnya nanti kalau masalah tutup menutup mah di dalam rumah rapi juga ketutup rumah. Ya kan? Ya, kalau wabah itu turun di malam hari, rumahnya bunyi gitu, nggak ada celah sama sekali, kan udah ketutup juga, aman kan? Kalau judulnya ketutup atau lemari, maka yang paling mengenai hadis ini mah menutup objek seperti ini, nah, seperti ini. Karena kalau hanya menutup, rumah juga menutup. Baik. Kesimpulan hadis nomor 15. Tahrimu syarab fi ina'in fiddah. Haram hukumnya minum dari bejana perak. Haram hukumnya menggunakan wadah dari perak. Wa misluhu dzahab aula. Maka emas lebih utama lagi, maksudnya lebih parah lagi, lebih haram lagi. Wa nususu syar'iyyah katsiran ma tadhkur syai'an wa tatruk mislahu wa ma huwa aula minhu min babil iktifa. Di dalam dalil syariat banyak ditemukan hal seperti itu, yang namanya mafhum aula. Apa Bu? Mafhum aula. Mafhum aula itu kalau bahasa kitanya apalagi yang lebih parah dari itu, hukum prioritas. Contoh, di dalam Al-Quran tidak ada teks lafaz yang bunyinya itu janganlah kalian berzina. Tidak ada teks Quran yang isinya janganlah kalian berzina. Tetapi teks dalilnya itu la taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Jangan kalian melakukan muqaddimahnya zina. Berarti pemahamannya gimana? Apalagi berzinanya. Gitu. Mendekati saja jangan, apalagi melakukannya. Karena ada orang sekuler salah paham. Yang dilarangkan mendekatinya, ayo melakukannya mungkin boleh. Nah, ini salah kaprah dengan dalil. Yang dilarang hadis itu kan kencing berdiri. Kalau BAB mah mungkin boleh. Nah, itu yang salah kaprah memahami dalil. Harusnya memahaminya begini, kencing saja nggak boleh berdiri, apalagi BAB. Bukan dibalik. Yang dilarang tuh kencing. Hanya kencing kan, la yabulanna ahadukum qa'iman. Dilarang seseorang di antara kalian kencing sambil berdiri. Jangan ditafsir malah aneh. Itu kan yang dilarang kencingnya. Kalau BAB mah kan nggak dilarang. Ya, itu salah paham. Yang benar itu kencing saja dilarang, apalagi itu yang negatif. Yang positifnya contoh, 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Orang yang tidak paham, dia mengatakan sholat subuh juga kalah. Sholat subuh kalah keutamaannya dengan sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Karena subuh tidak ada dalil menceritakan keutamaan sehebat itu. Itu logika yang salah. Tapi kalau dengan logika yang benar, mafhum aulanya adalah sholat sunnahnya saja lebih baik dari dunia dan isinya, apalagi sholat subuhnya, apalagi sholat wajibnya. Maka kaidah para ulama, tidak ada sholat sunnah sebanyak apapun, mau 1 juta rakaat, mau 1000 rakaat, mau ratusan ribu rakaat, yang dapat mengalahkan 1 rakaat sholat wajib. Tidak ada sebanyak apapun sholat sunnah, sekian juta rakaat sholat sunnah, sekhusyuk apapun sholat sunnah, semenghayati apapun sholat sunnah, tidak akan pernah bisa mengalahkan, apalagi menyamai, apalagi mengalahkan sholat wajib meskipun 1 rakaat. Itulah keunggulan ibadah wajib daripada ibadah sunnah.
Tidak ada apapun ibadah sunnah yang dapat mengalahkan, bahkan mengalahkan tidak. Dan dalam sunnah kita dapati dalilnya bahwa tidak ada amalan sunnah lebih afdol dari thalabul ilmi. Tidak ada amalan sunnah, silahkan datangkan dalilnya kalau ada yang punya. Tidak ada amalan sunnah yang lebih utama dari thalabul ilmi. Satu-satunya ibadah sunnah thalabul ilmi, yang disebutkan fardu hanya thalabul ilmi. Sekali lagi, satu-satunya ibadah sunnah asalnya tapi diangkat menjadi fardu kecuali thalabul ilmi. Apa dalilnya? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, maksudnya agama, adalah fardu bagi setiap muslim. Fardu ain yang melekat pada setiap muslim. Artinya apa? Artinya dari seluruh ribuan amalan sunnah tidak ada yang mengalahkan kekuatan sunnah thalabul ilmi. Bahkan Nabi menyebutnya sampai dengan istilah fardu. Itu cara memahami tartibul amal begitu. Jangan salah, tartibul amal itu urutannya begitu. Salat subuh sunnahnya lebih baik dunia isinya, berarti salat subuhnya lebih hebat dari itu. Memahaminya begitu. Tartibul amal. Ada hadis lain, janganlah kalian sholat apapun setelah azan subuh. Ada dalilnya kan? La tusallu ba'dal fajri, la tusallu ba'dal azanil fajar illa raka'atil fajr. Janganlah kalian sholat apapun setelah azan subuh kecuali hanya qobliyah subuh. Kalau adzan subuh sudah berkumandang, tidak ada sholat sunnah apapun. Tidak ada syukril wudu, tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada taubat, tidak ada hajat, tidak ada mutlak, tidak ada istikharah, tidak ada sholat apapun. Hanya satu sholat, qobliyah subuh. Kemana tahiyatnya? Include. Atau include apa? Sudah termasuk di cover oleh 2 rakaat qobliyah. Mana mutlaknya? Di cover oleh qobliyah. Mana hajatnya? Di cover qobliyah. Mana syukril wudu? Di cover qobliyah. Kata siapa? Rasulullah berpesannya demikian. La tusallu ba'da adzanil fajri illa rak'atain al-fajr. Janganlah kalian sholat setelah azan subuh kecuali 2 rakaat qobliyah subuh. Apa alasannya? 1, karena qobliyah subuh keutamaan dan pahalanya sangat luar biasa sekali. Saking besarnya ini sholat sunnah, Nabi tidak pernah meninggalkannya, baik saat safar maupun saat mukim di rumahnya. Sesulit kondisi apapun Rasul, hanya qobliyah subuh yang tidak pernah ditinggalkannya. Dan witir, kalau mau tambahannya, dan witir. Dalam hadis Rasulullah SAW kana la yatruk raka'atayil fajr la fi safarihi wala fi iqamatihi wala fi hadrihi. Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, baik safarnya maupun mukimnya. Saking pentingnya. Makanya kalau sholat subuhnya di masjid itu udah termasuk tahiyatul masjid enggak? Termasuk. Tadi kan saya katakan tahiyatul masjidnya include ke kaum. Ada kisah menarik. Seorang ulama besar namanya Sa'id bin Musayyib. Siapa Bu? Sa'id. Siapa dia itu? Dia itu muridnya para sahabat. Dalam bidang apa? Dalam bidang tafsir. Artinya mufassir besar. Ulama besar dalam bidang tafsir, hidup di abad ketiga setelah masa sahabat. Artinya Sa'id ini belajar langsung kepada sahabat-sahabat besar, murid Rasulullah SAW. Kala itu ulama tersebut, sang imam, kita sebutnya sang imam, melihat ada anak muda setelah adzan subuh haben we salat. Tahiyat, syukril, kemudian taubat, kemudian hajat, mutlak, terus dipanggil sama ulama tersebut. Jang, kadieu anak muda, kesinilah, kemari. Ada apa tuan? Tahukah kamu bahwa tidak ada sholat sebelum subuh kalau sudah azan kecuali 2 rakaat qobliyah subuh? Anak muda itu naik, namanya anak muda, mudah naik biasa. Dia mengatakan begini ke ulama tersebut,
wahai Tuhan, apakah saya akan diazab Allah gara-gara saya sholat? Oh kan, nadanya agak marah kan. Apakah saya akan diazab? Pedah sholat hukul diazab, begitu. Nanyanya bari nangtang lah begitu. Seolah-olah ulama itu tidak tahu. Ini fatalnya anak muda kalau kurang adab kadang begitu. Sang imam hanya menjawab begini, anak muda, Allah tidak akan mengazab orang karena sholat. Tapi bisa jadi Allah mengazab orang karena tidak taat larangan Rasulullah. Jadi nanti bukan diazab karena sholatnya, tapi diazabnya karena melanggar larangan Rasul. Apa larangannya? La tusollu ba'dal azan illa rakaatayil fajr. Gitu. Jadi itu contoh pemahaman dari mafhum aula tadi. Kalau sesuatu itu dilarang, berarti yang lebih parah dari itu lebih dilarang. Gitu. Kalau mendekati zina, baik dengan pacaran, WA-WA-an, salam-salaman, janji-janjian dan sebagainya, itu kan muqaddimah tuh. Muqaddimah dari perbuatan terlarang. Itu saya diharamkan, apalagi perbuatan intinya. Kata Ibnu Qayyim, zina itu awalnya salamun fakalamun famauidun faliqaun fa'amad. 5 tahap. Awalnya hanya bersenyum-senyum. Lalu setelah itu bersapa-sapa salam-salam. Lalu setelah itu berkalam-kalam. Lalu setelah itu berliko-liko bertemu. Lalu setelah itu berjanji-berjanji. Lalu setelah itu terjadilah kejadian. Salamun fakalamun faliqaun famauidun fa'amalun. Itu mukadimah. Nah, Al-Qur'an tuh melarang itu. 5 hal tersebut, kalam, salam, liqa, mau'id dan amal dilarang itu. Apalagi perbuatan intinya, yaitu perzinahannya. Nah, itu namanya mafhum aula. Di sini juga sama. Ketika yang dilarang minum dari gelas perak, apalagi dari gelas emas. Makan dari piring perak dilarang, apalagi makan dari piring emas. Jangan saya ditanya lagi, apa Ustaz hukumnya mobil lapis emas? Jangan. Kenapa? Piring we nu penting teu meunang, komode mobil. Itu mafhum aulanya tuh gitu. Mafhum aulanya kias prioritasnya begitu. Ya. Lagi pula yang menambal kubah dengan emas bukan Rasulullah, bukan sahabat. Itu mah orang kesini aja yang kebetulan mungkin terlalu banyak uangnya, sampai emasnya itu dibagikan ke kaum fakir miskin, ditaplokeun ke mimbar masjid, kan begitu. Lagi pula Nabi sudah mengingatkan, sayati alan nas, akan tiba masa zaman di akhir nanti orang membangun masjid pamegah-megah, paramai-ramai, aheng-aheng, khalin minal huda, tapi kosong dari cahaya Allah dan syiar Allah Subhanahu wa taala. Masajiduhum amiratun, masjid-masjidnya megah dan mewah, bertahtakan emas berlian. Tapi khalin minal huda, kosong dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hanya dipakai wisata. Nah, akhirnya jadi destinasi wisata. Belum lagi nanti ekonominya yang dicari. Jadi niat ke situ segala rupa. Kadang ke masjidnya mau rice cooker Bu. Al-Jabar nasibnya begitu. Ke masjidnya bukan ngadon sholat segala macam. Piknik mau rice cooker, mau timbal, mau sambal, sampai bungkus nasi nate berantakan di lorong-lorong itu yang menuju Al-Jabar. Jadi ya ala kulli hal tidak seperti itu ya. Jadi dibangunnya masjid bukan untuk bermewah-mewah, tetapi untuk beribadah dan syiar agama Islam, terutama ilmu yang diajarkan di masjid tersebut. Enggak apa-apa masjid sederhana, tapi kajian ilmunya semarak. Kemudian ibadahnya orang semangat, kemudian juga sunnah-sunnahnya tegak dan lain sebagainya. Daripada masjid besar aheng, anu salat tiluan, adan eta, qomat eta, imamna eta, makmumna budakna sorangan. Masjidnya dikunci. Masjidnya tidak menjadi tempat aman bagi ilmu dan bagi para penuntut ilmu dan orang-orang yang istirahat di situ. Jadi itu Bu ya. Jadi apa hukumnya mobil lapis emas?
Jangan ditanya itu, pakai kias aja. Piring saja nggak boleh, kau modein kan itu. Yang tidak penting maksudnya. Kan kemarin ada tuh pelajarannya. Kalau barang paling penting seperti piring, sendok, gelas saja nggak boleh, itu yang paling penting. Apalagi barang yang la manfaata fiha, yang barang tidak ada manfaatnya. Ngapain diemasin barang tidak ada manfaatnya? Piring gelas aja yang besar manfaatnya tidak boleh. Terus gimana dong? Yang punya emas banyak dijakatin, disedekahkan. Seorang sakalung kan lumayan. Harganya bukan kalungnya. Itu seperti itu. Maka saran saya untuk emas, pakailah untuk perhiasan sewajarnya. Sisanya hitung nisab, keluarkan zakatnya 2,5%. Nisabnya 85 gram emas murni, setara dengan 90 sekian juta. Kalau itu mencapai 1 tahun haul hijriah, keluarkan 2,5%. Tahun depan haul lagi, nisab lagi, keluarkan 2,5%. Tahun depannya lagi haul lagi, nisab lagi, keluarkan sampai kita mati. Kecuali kalau emasnya sudah dijual, atau emasnya sudah dihibahkan, atau emasnya sudah dikurangi supaya tidak nisab, silahkan. Itu tidak kena zakat. Jadi emasnya kena zakat berapa, Bu? 85 gram emas murni. Ayah, Bu, 85 gram emas, ayah. Tangke haul, haul ke hitung zakatnya 2,5%. Mas Irfan Mas Irfan mah perunggu itu Mas. 85. Soalnya nggak bisa ditimbang kalau Mas Irfan berat. Biasanya kalau berat tuh ya besi atau perunggu. Kalau saya baja, saya baja. Kenapa? Karena hidung. Ngaku. Sama hidung ya. Kalau emas itu kan kuning keemasan. Kalau stainless gimana? Hah? Stainless bukan emas kan? Bukan, aman kalau stainless. Selain emas, perak tidak ada zakatnya. Perak berapa perak? Perak mah 200 gram, Bu. Belum saya jelaskan. Perak itu 200 gram. Zakatnya Zakatnya 2,5%. Sama. Kalau ibu punya perak di rumah, nilainya beratnya 200 gram, keluarkan 2,5%. Oh, kalau perak mah 200 gram. 200 gram. 1 gram itu 150.000, betul? Apa 100.000? 10. Berarti 150 kali 200 berapa? 150.000 kali 200 gram. 30 jutaan. Kalau ibu punya perak nilainya 30 jutaan kurang lebih, saya karena tidak akurat hitungnya, keluarkan 2,5%. Jadi kesimpulannya, kalau emas perak nggak ada, adanya uang. Uang juga sama, uang dihitungnya ke emas. Kalau punya uang 90 juta, Konversi ke emas. ngendap di mana? Di saldo, ngendap di laci, ngendap di bawah bantal. Ada 90 juta. Itu konversi dari berapa tadi? 80 gram emas hitungannya, keluarkan 2,5%. 2,5 dari 90 juta berapa? 2,5 dari 90 juta. 2.250. 2 jutaan sekian lah. Zakat mal wajibnya 2,5 juta. Ibadah harta bukan hanya zakat fitrah. Ini yang banyak disalahi kaum muslimin. Kaum muslimin salah paham, dikiranya kewajiban harta itu hanya fitrah. Fitrah mah bukan kewajiban zakat, eta mah ibadah anu include jeung Ramadan. Menyempurnakan. Ya. Fitrah mah penyempurna Ramadan. Kalau tidak dibayar fitrah, Ramadannya ngambang. Puasanya belum diterima sampai fitrah ditunaikan. Baru itu pahala puasa kita dapatkan. Syarat ngambil zakat fitrah itu syarat ngambil puasa. Zakat fitrah syarat ngambil pahala puasa. Kalau zakat mal beda. Zakat mal mah yang dimaksud dalam rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa. Tah zakat yang dimaksud itu zakat mal. Zakat fitrah mah masuk ibadah Ramadan. Masuk ke rukun ketiga yaitu Ramadan. Kalau zakat yang dimaksud zakatul mal, zakat harta. Silakan nanti hitung haulnya sejak tanggal berapa diniatkan, hitung haul setahun,
berapa ada tabungannya, tabungan saya maksud karena ngendap ya, keluarkan 2,5% tiap tahun. Ini juga salah paham nih. Banyak kaum muslimin menganggap zakat mal itu sekali seumur hidup. Memangnya umroh, Bu. Zakat mal itu bukan seperti umroh, bukan seperti haji. Dia berlaku seumur hidup selama nisab dan haulnya masih ada. Nisabnya ada, haulnya berputar setahun, keluarkan 2,5%. Ustaz, kalau punya tanah tapi tanahnya kosong itu gimana? Ada diambil. Diambil ke negara. Diambil ke negara. Tidak ada zakat tanah, Bu. Kecuali tanah itu apa namanya menghasilkan gitu ya, ditanami, dipanen segala macam. Silahkan. Atau tanah itu dihitung sebagai aset kita yang memang berharga, itu bisa dimasukkan. Tapi kalau dia tidak menghasilkan, ya apa yang dijakatin? Modal operasional aja udah habis kan. Dah, bab zakatnya dilewat dulu karena gimana? Terusin dulu aja ya. Soalnya masa kalah sama hujan. Ya terusin aja. Tanggung udah di sini soalnya. Sambil nunggu reda. Nah, itu betul. Ya. Mengenai tadi yang tanah sawah itu Ya. ya, kan pas panen itu ya, Hmm. itu berapa persen itu? Baik. Zakat lagi berarti ya. Khusus zakat pertanian, 10%. khusus zakat pertanian dan peternakan tidak mengenal haul. Ya, khusus. Kapan dikeluarkannya? Saat panen. Ya. Seluruh zakat memiliki syarat haul dan nisab. Kecuali zakat peternakan dan pertanian, hanya mengenal nisab tapi tidak ada haul. Kapan haulnya? Haulnya itu bukan haul istilahnya, hari panen. Gitu. Untuk pertanian zakatnya 635 kg hasil panennya. Nisabnya 635 kg. Keluarkan berapa? Ada dua syarat, ada dua keadaan, dua kondisi. Kalau pertaniannya, ya, kalau pertaniannya disirami oleh air hujan, maka zakatnya lebih banyak, yaitu 1/10. Berapa 1/10 itu? 10% lebih ya? 10%. Iya 10%. 10%, ya. Kalau pertanian kita disirami air hujan, zakatnya 10%. Berarti 10% dari 635 kilo berapa? 63 kiloan. Tuh. Jadi tina sakarung teh 10%-na dijakati. Itu teh gabah. Gabah. Kalau pertanian kita disiram sendiri, zakatnya lebih kecil, 1/20 atau 5%. Kenapa? Karena dia sudah bayar operasional, nyiram sawah, biaya ngangkut, bayar buruh, bukan 20%, 1/20. 5%. 1/20 dalam kurung 5%, betul ya? 1/20, iya. Iya, 5%. Bahasa Arabnya nisful usyri, jadi 1/20 atau dalam kurung 5%. Ibu tahu cara ngitung persen sama seper gitu kan, pecahan? Iya. Saya kurang tahu. Tapi dia hafal. Cek hadisnya usyru 1/10. Oh, jika nama itu 10%. Cek hadisnya nisful usyru 1/20. Oh, maksudnya berarti 5%. Jadi zakat pertanian dan lain sebagainya yang semisal itu kalau disirami air hujan zakatnya 10%. Kalau disirami sendiri karena sudah keluar biaya, zakatnya lebih kecil, 5%. Ibu-ibu anu gaduh pare di soreang 3 hektar, panen misalkan menang 6 hektar, ditimbang kan pasti itu lebih 600 kilonya pasti lebih. Maka
zakati, karena ibu pasti menyiram di sore yang ada nyiram biasanya ya, ada aliran kan, kadang juga nyewa buruh untuk mengalirkan air itu dan segala macam, dirawat gitu, ngoyos, tandur segala macam, rambet, maka 5% zakatnya. Itu berlaku buat sayuran juga ya? Sayur. 600. Nah ini nih, ulama ini sampai sekarang belum sepakat apakah selain bahan pokok ada zakatnya dari pertanian itu atau tidak. Yang disepakati pertanian yang ada zakatnya itu adalah yang berkenaan dengan bahan pokok. Contohnya apa? Beras. Kalau di Arab itu kurma, kalau di Rusia, Ukraina itu gandum, kalau di Papua itu sagu, kalau di Kalimantan apa? Kalimantan itu apa? Porang ya? Apa? Porang. Oh, beras juga porang tuh ya? Umbi, kayu segala macam. Nah, itu 100.000 lebih sekilo. sekarang pertanyaannya, kalau padi huma berapa zakatnya? Padi huma kan tak ada hujan. Dia kalau tidak ada hujan tidak ada siram. Berapa jadi? 5%. Ya 5%. Bukan tak ada hujan. Enggak, yang tak ada hujan dia, tak ada hujan. 10%. Tak ada hujan itu 10%. Kalau nyiram sendiri 5%. Di Indonesia kebanyakan pertanian itu Berarti jagung juga ya, misalnya kalau rumput di Madura itu. jagung di Madura iya, di kita enggak. Irigasi itu kategori irigasi air langit atau air orang usahain? Ngambil orang berarti 5% ya. Usaha oleh manusia Iya. berarti 5%. Karena di situ ada orang ngambil tuh, ada orang buka saluran, ada orang jagain tuh semalaman supaya airnya itu ini. Ada juga yang nyiram gini kan. 5%. Tapi kalau benar-benar akan hujan, itu karena itu hujan membonus yang tidak ada usaha kita, maka lebih besar zakatnya 10%. Kalau peternakan Kalau zakat peternakan, di setiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing. Di setiap punya 30 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi yang udah setahun. Domba untuk yang setahun zakatnya, kalau sudah 40 ekor, zakat 1 ekor domba. jadi di setiap 5 ekor unta zakatnya 1 kambing. Ya, jadi nisab unta itu Ya, 5 ekor unta zakatnya 1 kambing. 1 ekor kambing. Ya. 30 sapi zakatnya 1 sapi. Ya. 40 kambing dan kelipatannya 1 kambing. 1 kambing. Betul. 40 kambing. 40 kambing 1. Ya. 30 sapi 1 sapi. 5 ekor unta 1 kambing. Kenapa kalau unta tidak dijakiti dengan unta? Kenapa unta tidak dijakiti dengan unta? Kan tadi nisabnya unta, kok dijakatnya kambing? Karena unta mahal. Kalau unta dijakatkan, kasihan petani gegel curug atau gigit jari. Unta susah dipiaranya, lama gedenya, dan operasionalnya berat. Gunanya juga sangat signifikan, narik barang, narik kafilah, bepergian, berniaga. Jadi unta mah kalau udah punya 5 bayar 1 kambing zakatnya, bukan 1 unta lagi. Kalau ayam udah Ayam tidak ada zakatnya. Kuda tidak ada zakatnya. Buah-buahan tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Pakaian tidak ada zakatnya. Mobil motor tidak ada zakatnya. Rumah yang ditinggali tidak ada zakatnya, kecuali rumah sewa. hasil dari sewaannya. Hasil dari sewaan, untung dari sewaannya itu dapat 90 juta, keluarkan 2,5%. Sama dengan zakat emas. Tapi kalau kontrakannya memang sih dapat 90 juta, tapi habis oleh perbaikan operasional, menerken selokan, menerken atap. Habis uangnya.
Ini seberapa? 40 juta. Tidak usah bayar zakat. Karena hasil kontrakannya ente itu habis CF Jadi 90 itu bersih. bersih setelah segala macam dipakai untuk ya. Ustaz, kalau zakat kayak kambing itu ada ketentuannya berarti misalnya itu umurnya harus berapa? Kambing sebenarnya dalam istilah Arab ada maiz, ada khoruf, ada doan. Itu kambing, domba, embe. Nerangkannya agak susah kalau nggak pakai gambar. Saya ambil umumnya tadi. Kalau kambing jumlahnya 40, keluarkan 1 ekor kambing. Nah, itu aja. 80 berarti 2 ekor. Kalau 120 berarti 3 ekor. Dan seterusnya, kelipatannya terus. Ustaz, kalau dapat uang kontrakan biasanya bulan berapa? Dapat uang kontrakan dikumpulkan setahun. Kumpulkan setahun. Setelah itu kalau ada nisabnya bayarkan. Tapi kalau tidak ada nisab, dah habis segala rupa perbaikan operasional kontrakan. Itu. Kalau uang hasil kontrakan masuk ke rekening, ke tabungan, ada zakatnya. Kalau nyampe nisab ya. Tapi kalau habis di jalan, misalkan begini, ada orang kontrak rumah kita 10 juta. 10 juta itu langsung dipakai perbaikan rumah. Ada untungnya enggak? Enggak ada. Bayar zakat enggak kalau gitu? Enggak ada. Jangankan zakat, untung lagi itu ayah. Apalagi zakatnya. Dipakai operasional itu habis. Habis kalau operasional. Tukang batagor zakatnya ente. Ai batagornya sudah sekelas Elizabeth mah ya mungkin ada. Pas Kalau udah dihitung setahunnya lebih dari 90 ternyata ya, setahun 90 juta kan. Ada zakatnya. Mun batagor nu nguriling asana moal aya. Karena dia jongkonya aja nggak punya, apalagi rokok ada zakatnya nggak? Rokok ada zakatnya nggak? ya kalau udah haus ada meren. Nggak ada haram. Ada nggak yang bilang nggak haram kan? Oke, kita asumsikan rokok nggak haram. Ada zakatnya nggak? Harusnya ada. Ya mungkin. Nah ini pengusahanya iya ada zakatnya. Dan ironinya di Indonesia orang terkaya sejagat di Indonesia itu tukang rokok Dan dia tidak mengenalnya. dan dia tidak merokok. Siapa namanya? R. Hartono, pemilik Jarum Super. Pemilik Jarum. Kenapa dia jadi orang terkaya? Si Hartono ini, Mang Tono ya. Karena dia membeli BCA. Jadi BCA itu milik dia. Saham terbesar. Jadilah dia orang terkaya se-Indonesia. Tapi hidupnya sederhana. Patut jadi teladan akhlak lah bagi para pengusaha yang lain. Kalau pengusaha kan susah ngambil contoh dari orang ripuh seperti saya gitu kan. Nah, dia bisa ngambil contoh dari orang yang di atasnya. Beliau itu hidupnya sederhana. Naik mobil tidak yang mewah, naik mobilnya mobil biasa yang dimodif supaya nyaman di dalam ruangannya itu. Ala kulli hal, baiknya tetap kita sampaikan dan itunya juga ini contoh buat pengusaha-pengusaha yang lain ya, supaya tidak hidup berglamor, bakar-bakar uang tidak ada faedahnya, tetapi tetap harus humble alias al-basatoh atau kehidupan yang sederhana. Oke, jadi di kita ironinya tukang orang paling kaya tukang rokok. Yang jadi orang terkaya di Indonesia jadi jualan rokok. Tapi bukan tukang asongannya, nu sabatang-sabatang eta mah beungarnya 1000 tahun. Tapi jadi bosnya sekaligus. Itu kalau kita bicara rokok tidak haram. Tapi kalau kita berpendapatnya rokok haram, kalau dalam Islam harta haram tidak dianggap harta. Jadi tidak boleh dizakati. Contohnya Homer. Ya. Kalau orang jualan Homer keuntungannya beratus juta, zakat nggak? Hah? Harta, ada kaidahnya. Harta haram dalam Islam tidak dianggap harta. Tidak ada zakat. Lalu apa? Harta haram dalam Islam hukumnya dimusnahkan. Bagaimana cara musnahkannya?
Cara musnahkannya yang paling bermanfaat adalah dipakai membangun sarana umum. Pakai bangun jalan, pakai bangun WC umum, pakai bangun sepak bola, pakai bangun irigasi satu provinsi kayak satu apa kayak. Pokoknya uang haram itu termasuk bunga riba. Cara memanfaatkannya adalah dengan dibelanjakan di sarana umum yang tidak dikonsumsi makan. Duit riba, ibu gaduh rekening bank konvensional, dihitung-hitung geuning bunga nanti aya kana 5 jutaan, geuning bunga nanti 1 tahun teh harta ibu teh tabungannya misalnya. Jangan dimakan, Bu, itu riba. Itu riba, jangan dimakan. Gimana caranya? Tarik setoran dari ATM 5 juta ini, bikin apa itu selokan. Mang kan dia pang bangunkeun ieu semen selokan itu tah duitna. Saminggu jadinya gitu. Mang kan dia iya teh jalan gorowong ya banyak cekungan tuh di. Berarti bayar si mangnya jangan dari uang itu. Dari pokoknya bangun itu diborongkan aja, ini bangun jalan saya nggak mau tahu pokoknya. Bangun masjid berarti itu nggak boleh. Masjid nggak boleh, tempat ibadah. Sarana Jadi 5 juta tadi kasihkan ke orang, Pak tolong bangunkan ini apa istilahnya irigasi, pokoknya segini harus selesai. Nanti dia di situ apa namanya ngambil uang jasa dia capek dia tidak apa-apa. Ini di dekat di tengah-tengah Toko Permai itu kan jalan butut banget ya, atau di jalan nomor 2 itu tuh pintu 2. Itu sebenarnya bisa diperbaiki dengan tadi bunga-bunga yang ada dari bank dikumpulkan oleh masyarakat, bisa jadi. Cuman masalahnya sebagian kita juga masih banyak yang menikmati duit riba itu, padahal madorotnya besar sekali. Enggak diangkat dulu, barangkali ada yang mau nganterin payung, Bu, silakan ibu. Baik, kita teruskan. Itu yang pertama. Poin kedua dari hadis di atas, al-wa'idu syadid ala syarib fi ina'il fiddah wa misluhu dhahab fa inna adzabahu ghalidun syadid. Ancaman keras bagi orang yang minum dengan menggunakan gelas perak, apalagi emas, dengan azab yang sangat keras. Azabun syadid, azab yang keras. Dari mana kita mendapati azabnya keras dan pedih? Dari hadis tadi, dengan menyebutkan lafaz naro jahannam. Yang namanya jahannam itu neraka nomor 1, grade A itu neraka jahannam itu. Tidak ada neraka yang lebih kejam dan bengis dari jahannam. Penjaga neraka diciptakan oleh Allah untuk tidak bisa senyum. Bayangkan, Bu, di kita mah sejutek-juteknya aya senyumnya. Bere duit senyum di kita mah. Ibu-ibu jutek kepret ku duit berem 10 lembar dia langsung senyum biasanya. Malaikat Jabaniyah, malaikat Malikul Jahannam itu Allah ciptakan tanpa belas kasih. Tidak diberikan kanyaa sedikit pun. Tidak diberikan rasa asih, rasa sayang, rasa karunia, rasa kasihan pada diri malaikatnya itu. Tidak diberi. Itu ngerinya neraka itu. Pengawalnya tidak Allah berikan kasih sayang sedikit pun. Tidak Allah berikan senyum sedikit pun. Itu penjaga neraka. Bayangkan. Jangankan melihat orang aja yang nggak bisa senyum, kita nggak betahnya minta ampun. Ini apalagi malaikat yang menjaga jahanam. Nauzubillah. Berarti kebalikannya, malaikat surga Ridwan itu selalu tersenyum, penuh kasih sayang, penuh perhatian dan lain sebagainya. Betapa enaknya hidup di akhirat dijaga oleh orang yang selalu tersenyum dan memberikan kita kasih sayang. Berikutnya, fa innahu birtikabi hadhil ma'siyah sayasma'u liwuqu'i adzabi jahannam fi jawfi sautin mur'ib munkir. Maksudnya gini, menurut penafsir menurut penjelasan ulama yang menulis buku ini,
bahwa orang yang minum makan dari gelas perak atau emas memasukkan api jahanam, itu nanti kejadiannya benar-benar begitu. Bukan kias, bukan majas, tapi memang benar begitu. Akan diwawalkan, disumpal orang itu dengan api jahanam sampai ke perutnya penuh, bakar-bakar, masuk lagi, bakar-bakar, pecah, hancur, gosong, terus. Itu kata penulis. Jadi itu makna hakiki, memang begitu nanti kenyataan. Bukan majas gitu loh. Bukan hanya menakuti, tapi benar terjadi. Jadi kalau ada berita tentang hal gaib, itu mesti dipahami apa adanya dulu, Bu. Jangan dimajaskan, jangan dibelokkan ke makna. Jangan dikiaskan dulu, maknanya aja apa adanya. Contoh misalkan begini. Kata Nabi, "Idza masyaitum biryadil jannah farta'u." Apabila kalian menjumpai taman surga, maka mampirlah. Apabila kalian bertemu taman surga, mampirlah. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu taman surga?" Kata Nabi, taman surga itu adalah majelis ilmu. Kayak gini. Nah, para ulama atau majelis zikir ya, para ulama mengartikan taman surga itu benar-benar taman. Jadi kita sekarang sedang belajar ilmu agama. Ini benar-benar taman surga, hanya saja kita tidak bisa melihatnya. Kita sekarang sedang ada duduk di antara taman surga, beneran. Tapi kita tidak bisa menembusnya. Melihatnya tuh nggak bisa, tapi ini taman surga. Ya. Jangan diartikan jauh dulu, taman surga tuh maksudnya adalah gini. Jangan, artikan apa adanya dulu. Jadi kalau kalian menemui ada taman surga, mampirlah. Itu dimaknainya benar-benar taman surga. Hanya kita belum bisa melihatnya. Contoh, antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah. Maksudnya Pak, taman dari taman surga. Itu benar-benar taman surga. Raudhah itu beneran taman surga. Hanya saja kita tidak bisa melihatnya karena gaib. Tapi itu memang taman surga, hakikat, benar-benar taman surga. Kata para ulama gitu memahaminya. Raudhah itu taman surga beneran, ya, bukan majas, bukan kias. Cuman kita tidak mampu melihatnya. Majelis ilmu itu taman surga beneran, hanya saja kita tidak mampu melihatnya karena gaib. Yang ke berapa Bu? Poin berapa? Keempat. Fil hadisi isbatul jaza fil akhirah wa isbatu adzabin nar yaumil qiyamah wa huwa amrun wajibul i'tiqad ya'lamu minaddin yu'lam minaddin bidarurah. Hadis tersebut merupakan dalil bahwasanya balasan akhirat benar-benar nyata. Baik balasan azabun nar yaumil qiyamah atau balasan ni'imul jannah, balasan surga di hari kiamat. Amrun wajibul yakin. Perkara yang wajib diyakini, wajibul yakin, wajibul i'tiqad, wajib itu hukumnya. Kalau memang kita orang Islam mendengar kabar berita dari Rasul gini, wajib mengimani. Tidak boleh pikir-pikir dulu lah nanti, enggak, wajib diimani. Yu'lam minaddin bidurur, diketahui secara pasti dalam agama. Yang terakhir, kita tidak akan nambah hadis, cukup satu jam sore ini. Yang terakhir, fihi dalil ala annal jaza yakunu muwafiqan amal. Yang terakhir poinnya adalah bahwa balasan itu sesuai dengan amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Kaidahnya apa? Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai, sepadan dengan amalannya. Contohnya, ibu-ibu yang datang ke sini niatnya thalabul ilmi, nanti balasannya besar sebagai ibadah thalabul ilmi. Ibu-ibu yang datang ke sini karena rudat di imah disuruh gegeroh, nya pahala lagi sakitu.
ibu-ibu yang kesini hanya untuk have fun atau apa refreshing, ya segitu pahalanya gitu. Dapat refreshing dan dapat sedikit pahala. Tapi kalau ibu-ibu dari rumah, saya anwi au nawaitu au aksudu, perginya saya adalah li talabil ilmi, maka masuk dalam hadis barang siapa yang keluar rumahnya niat talabul ilmi fahuwa fisabilillah, dia mendapatkan pahala seperti jihad fisabilillah. Bahkan hadisnya nggak pakai seperti, langsung fahuwa, tidak ka'annahu, tapi fahuwa artinya apa? Benar-benar dia dalam jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai pulang ke rumahnya lagi. Jadi kalau ibu meninggal dunia la qadarullah dalam talabul ilmi, itu meninggalnya syahidah, syahidul ilmi. Itu maksud Nabi, orang yang keluar rumah talabul ilmi maka dia ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung niat kan? Tapi kalau niat kesini saya mah pengen melihat Masjid Al-Ihsan aja, iseng, nah itu pahalanya juga iseng. Sedikit. Atau hanya ingin menatap wajahnya Ustaz Nasrullah, ya dapatnya cuma itu. Nanti pahalanya juga segitu. Gitu. Hanya nah itulah. Jadi tergantung dari diri. Mudah-mudahan kita dapat meluruskan niat-niat kita, dan mudah-mudahan dengan begitu Allah menerima amal baik dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Thalabul ilmi ini pengorbanan. Kita berkorban waktu, kita berkorban tenaga, kita berkorban perasaan. Iya, perasaan kan. Harusnya nonton sinetron, sekarang malah kesini. Itu. Mudah-mudahan Allah semua tulis dalam kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, tujuh ngaos di popok, kumaha dokter? Kita apa? Anu kacandak teh sok anu semester 3 unggul. Kayak di Parios deui nya. Musa sani mah asal teh kacandak kan. Kayak pami aya di candak besok. Yo, mangga. Masykur. Baik, mafi muskilah. Ya, mangga. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu,